Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi tadi sebelumnya aku udah sempat buat video yang akan jadi bahan untuk kali ini. Tapi di tengah perjalanan udah sampai berjalan 45 menit. Ternyata videonya audionya tidak saya nyalakan. Jadi ya udahlah. 45 menit yang tadi terbuang sia-sia kayak gitu kan. Jadi saya harus mengulangi lagi apa yang saya harus jelaskan di sini. Jadi gitu ya buat teman-teman, hanya sekedar obrolan semata lah itulah tadi. Jadi di video kali ini kita bakal ngasih judul basa-basi atau bicara sana bicara sini seputar saham. Jadi di mana buat teman-teman kadang banyak yang memikirkan, bang, gua saham buat invest gitu kan. Buat apa gua belajar fundamental, buat teknikal, terus belajar apa namanya metode psikologis. Ya teman-teman tetap harus perlu gitu kan. Jangan sampai teman-teman walaupun hanya teman-teman mau invest 5 tahun, 10 tahun, 1 tahun terus teman-teman melalaikan hal tersebut, jangan sampai, karena nanti penyesalannya bakal sampai di kedepannya kalau teman-teman seumpama hanya memasukkan uang ke saham yang mungkin hanya terkenal di segi nama aja. Kalau seumpama teman-teman pernah dengar Unilever gitu kan, kalau seumpama nih teman-teman diposisikan sebagai orang-orang yang bukan tahu tentang saham, teman-teman terus dibilang, wah ini temanku ada yang investasi udah selama 10 tahun di saham Unilever nih, pasti dia orang yang bakal kaya banget nih besok gitu kan. Orang-orang yang tahu tentang apa namanya suatu saham, ya orang-orang tersebut cuman bisa ketawain dia aja. Dia udah rugi banyak tuh dia investasi di Unilever selama 10 tahun gitu kan. Pasti bakal kayak gitu, nggak mungkin enggak, saya yakin nggak mungkin enggak. Dan orang-orang yang nggak tahu saham, orang-orang yang nggak tahu value fundamental, teknikal dan lain-lain bakal mengatakan, wah dia jadi orang kaya banget sekarang udah investor besar di Unilever ya. Ya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau investasi, buat swing, buat one day trade, buat scalper, teman-teman tetap harus belajar tentang yang namanya teknikal, fundamental, terus apa yang bakal kita bahas hari ini. Jadi kayak gitu ya buat teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin bisa nonton video ini sambil makan, mungkin bisa sambil melakukan aktivitas lainnya, mengerjakan sesuatu yang lainnya, mungkin sambil dijadikan bahan dengaran. Mungkin teman-teman biasa mengerjakan tugas sambil dengerin musik. Mungkin ya bisa di skip dulu musiknya, dengerin admin ngobrol dulu tentang suatu saham ini sih, gimana sih saham itu bekerja gitu kan. Mungkin bisa menjadi refleksi buat teman-teman sih, refleksi enggak lah Min. Ya terserah dari teman-teman lah. Intinya saya harapkan buat teman-teman selalu stay on di video ini, mungkin bisa jadi tambahan ilmu buat teman-teman kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Di sini yang pertama bakal aku bahas banget nih. Ini dasar banget ya. Teman-teman harus menentukan teman-teman itu berada pada posisi psikologis dan metode yang seperti apa yang cocok buat teman-teman. Teman-teman udah harus menentukan itu dari awal sebelum teman-teman memiliki boncos yang cukup dalam. Jadi kadang-kadang banyak orang atau banyak pemula sekarang yang baru masuk itu, bang, aku scalper aja cuan banyak banget bang gitu kan. Ya Anda cuan scalper pada saat masa kemarin bullish kayak gitu. Coba besok di bulan Januari sampai Juli kayak gitu Anda scalper bakal kayak gimana. Nah teman-teman harus menentukan metode. Mungkin teman-teman bisa menentukan metode itu dari secara permanen. Ya teman-teman seumpama udah swing sampai seterusnya bakal swing terus kayak gitu. Atau teman-teman udah one day trade, suka one day trade, ya terserah dari teman-teman. Atau teman-teman mau investasi gitu, mau investasi, bang aku mau investasi aja, boleh. Teman-teman tentukan sedari dini teman-teman mau metode yang seperti apa dan pas dengan psikologi dari teman-teman. Jangan sampai teman-teman memaksakan psikologi dari teman-teman seperti itu. Contohnya seperti ini deh, teman-teman menginginkan one day trade atau teman-teman menginginkan scalping. Karena di scalping atau one day trade perputaran uangnya kalau secara logika cepet gitu kan. Dapat keuntungannya juga cepet. Tapi teman-teman juga harus melihat psikologis teman-teman pada saat one day trade atau pada saat swing, pada saat scalper. Psikologis teman-teman apa sih yang teman-teman rasakan?
Kalau teman-teman sampai merasakan sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang mudah membuat teman-teman marah, sesuatu yang membuat teman-teman pikiran menjadi blank, atau sesuatu yang membuat teman-teman menjadi kacau pikirannya, berarti teman-teman tidak cocok berada di di metode seperti itu. Teman-teman coba deh, dicoba satu persatu. Nanti kalau sama teman-teman masih ngeyel, teman-teman boleh kok gini, dikomparasikan aja deh. Teman-teman dalam 1 tahun besok, kalau seumpama teman-teman ini baru mulai, dan teman-teman memilih metode one day trade atau memilih metode scalper, teman-teman coba deh akumulasi dalam 1 tahun. Jangan hanya bulan September sampai bulan Desember aja, teman-teman diakumulasi. Seumpama teman-teman baru mulai September kemarin, ya boleh diakumulasi dari bulan September bulan kemarin sampai September di tahun depan. Teman-teman akumulasi keuntungan apa kerugian yang teman-teman dapat. Jangan sampai teman-teman ya merasakan apa yang saya rasakan gitu kan. Udah PW di posisi swing, waktu itu udah dapat sekitar berapa, berarti 80 juta, enggak, 90 juta, udah dapat 90 juta. Oh, 90 juta ya? Iya, 90 juta lebih. Ya sekitar 120 lah, 120. Kita buat aja di 120 juta. Di 120 juta. Lalu pada saat itu ngedrop sampai 160 juta. Jadi dari yang tadinya portonya sama uangnya tadinya 100 juta, jadi 220 juta. Jadi ngedrop sampai tinggal 50 juta. Nah, itu kalau teman-teman yang baru belajar dan teman-teman terlalu pede dengan scalper dan one day trade, itu teman-teman ya bakal seperti itu. Saya harapkan teman-teman kalau psikologisnya tidak cocok atau nanti secara diakumulasi teman-teman merasa itu nggak baik, ya teman-teman jangan kecanduan gitu. Jangan kecanduan buat scalper, jangan kecanduan buat one day trade. Kita di sini bukan untuk senang-senang di dalam market. Di dalam market kita untuk mencari uang gitu kan intinya. Kalau teman-teman cuma mencari senang-senang ya boleh sih, cuma beli slot coba beli slot kayak gitu. Teman-teman bakal ini gini. Tapi nanti ada kalanya teman-teman merasakan greedy. Wah, tadi kalau seumpama aku belinya nggak cuma slot ya, seumpama aku beli 1000 lot, aku udah untung sekian. Pasti bakal ada posisi seperti itu. Jadi kendalikanlah psikologis teman-teman, dan teman-teman harus mencari posisi apa yang teman-teman nyaman, bukan teman-teman inginkan ya. Teman-teman nyaman itu berada di posisi mana? Ya kalau teman-teman nyamannya di posisi one day trade, ya teman-teman lakukanlah one day trade, jangan sampai scalper. Tapi kalau teman-teman nyamannya di swing, ya teman-teman jangan sekali-kali scalper kayak gitu kan. Itu membutuhkan resiko yang lebih tinggi dan psikologis yang lebih keras lagi di situ. Jadi seperti itu ya buat teman-teman. Teman-teman harus menentukan dulu metode dan psikologis dari teman-teman itu sebenarnya masuk di mana, kayak gitu. Nah lanjut nih, kalau kita udah bilang, bang aku cocoknya di invest, ya udah nggak masalah, teman-teman invest ya 2 tahun 3 tahun 5 tahun 10 tahun nggak masalah. Tapi teman-teman harus tahu nih, teman-teman itu invest di satu saham yang apa, kayak gitu kan. Jangan sampai teman-teman hanya bilang, bang aku mau invest, ya boleh nggak apa-apa invest silahkan, tapi aku mau invest terus aku tinggalin, ya nggak apa-apa silahkan. Tapi bang aku nggak mau belajar fundamental sama belajar teknikal, kan aku cuma naruh uangku nanti tahu-tahu aku panen gitu. Ya mencari uang tidak semudah itu Ferguson gitu kan. Teman-teman tetap harus belajar apa yang namanya fundamental, apa yang namanya teknikal gitu. Ntar aku minum dulu ya, haus juga nanti kalau 1 jam harus ngobrol nggak sampai minum gitu kan. Aku juga males ngedit, jadi nggak ada potongan-potongan kayaknya nanti. Jadi gitu, teman-teman juga harus belajar fundamental, teman-teman harus belajar teknikal. Ya kalau kita lihat seumpama Unilever deh yang tadi kita obrolin. Tadi aku udah ngobrol panjang lebar, ternyata videonya audionya nggak aku hidupin gitu kan. Wah sangat disayangkan, udah sampai 45 menit. Udah sampai serak nih suaranya. Jadi tadi kita ngobrol tentang Unilever, di mana orang-orang itu pada memiliki paradigma yang aneh menurut saya. Dia sering membuat meme
atau meme atau apa, terserah dari teman-teman bacanya gimana. Sering buat meme gini, in fundamental we trust, tapi ngasih liatnya perusahaannya Unilever gitu. Kan aneh. Aneh gimana bang? Iya, orang-orang pada mengira Unilever itu memiliki nama besar dengan market cap yang besar, terus Unilever itu fundamentalnya bagus, terus membuat joke in fundamental we trust, dia turun harganya. Bang, ini fundamentalnya bagus tapi harganya turun. Bentar gitu. Berarti orang-orang yang bilang seperti itu memang dia mungkin belum belajar tentang fundamental aja. Hingga mengatakan Unilever nih fundamentalnya bagus. Bagus dari mana gitu kan. Kalau kita lihat nih di sini aku nggak bakal bahas semua fundamental ya. Kita hanya bakal bahas yang sering kita gunakan aja. Nah, ini di sini ada yang namanya EPS nih, atau earning per share. Earning per share itu apa bang? Jadi sebuah perusahaan itu kan dari tahun ke tahun itu kan mendapat pendapatan ya. Ya jelas dong mendapat pendapatan. Nah, pendapatan itu kalau dibandingkan dengan suatu saham harganya berapa sih gitu. Nah, kayak contohnya di Unilever sendiri deh di 2021. Di 2021 satu harga sahamnya, satu saham Unilever, bukan satu lot ya, satu lembar saham Unilever itu mendapatkan keuntungan sekitar 153. Satu lembarnya harganya 4.420. Tapi setiap satu lembar sahamnya dia mendapatkan keuntungan 153 di dalam perusahaan. Itu nanti yang dibagi dari dividen bang? Bukan. Itu hanya keuntungan secara keseluruhan kan. Enggak dong kalau seumpama 100% keuntungan dibagi dividen. Biasanya nanti akan dibagikan ke kas, akan dibagikan untuk operasional lainnya atau untuk muter uangnya untuk melakukan operasional, dan nanti sisa-sisanya itu di RUPS dibahas bakal digunakan sebagai dividen berapa persen kayak gitu. Jadi gitu buat teman-teman. Kalau seumpama earning per share dari Unilever sendiri 153, kalau kita bandingkan berarti harga Unilever saat ini 4.420. Lalu earning per share-nya, pendapatan dia selama 1 tahun dari satu sahamnya adalah 153. Berarti kalau dibagi 153 bagi 4.420 itu nanti menjadi yang namanya PER atau price earning ratio. Jadi bisa kita bayangkan semakin besar PER-nya itu semakin jelek. Kenapa ya? Karena berarti pendapatan dia sama harga dia ini kurang worth it. Kayak gitu. Mama harganya 4.000, maaf. Mama harganya 4.000. Terus pendapatan satu sahamnya cuman 100. Berarti kan dia PER-nya sampai 40. Kalau seumpama dia pendapatannya 1.000, PER-nya dia cuma 4. Bagus yang mana? Bagus yang 4 kan, karena pendapatan dia lebih besar kayak gitu. Jadi intinya seperti itu. Earning per share dan price earning ratio. Price earning ratio semakin kecil semakin besar. Semakin kecil semakin bagus. Jadi gitu teman-teman. Digunakan buat apa sih bang? Biasanya kalau investor itu carinya PER-nya yang kecil. Nah lanjut, kalau kita lihat nih di valuation ada yang namanya dividend yield. Nah ini dividen yang dibagikan selama 1 tahun di harga saham tersebut. Kayak contohnya kemarin di 2021 di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni di bulan Juni itu Unilever hanya membagikan Rp100 per lembar saham. Jadi kalau teman-teman punya satu lot Unilever itu kan satu lotnya berarti kalau harganya 4.400, satu lotnya sekitar 4 juta. Iya kan? Sekitar 4.400.000. Iya dong. Sekitar 400, bentar. Kok jadi lupa? 400.000. Iya, 4 juta bener. 40. Iya. Enggak. Gimana sih? 400.000. Maaf. Harganya 400.000. Kalau seumpama harganya 400.000 satu lotnya, seumpama dibuat bulat aja deh ya.
harga Unilever 4.000. Berarti dia harga sahamnya 400.000 per lot, satu lotnya 400.000. Dia dapat dividen Rp100 per lembar saham. Berarti kalau satu lotnya dia dapat 10.000. Jadi kalau teman-teman kemarin beli satu lot harganya 4 juta, teman-teman dapat dividen ya sebesar 10.000 kayak gitu. Jadi menurut teman-teman worth it atau enggak gitu kan terserah dari keuangan teman-teman juga. Tapi yang perlu dijelaskan bahwa di dalam buku-buku atau teori-teori biasanya orang-orang, kalau seumpama sebuah perusahaan itu membagikan dividen di atas 3%, itu udah dianggap sebagai perusahaan yang royal kayak gitu. Bentar aku sambil minum. Jadi kayak gitu teman-teman. Kadang orang-orang pada bilang, wah Unilever bagi sahamnya cuma 4%, pelit banget gitu kan. Ya itu sebenarnya udah di atas harga royalisme gitu kan. Jadi menurut teman-teman dapat dividennya kecil ya mungkin karena retail, termasuk saya juga masuknya cuma 100 juta, cuma 200 juta gitu. Ya mungkin cuma dapat berapa sih 4% dari 100 juta gitu kan. 4%-nya dari 100 juta cuman 4 juta kayak gitu. Belum ditanggung biaya penurunan harga sahamnya. Nah, lanjut ya. Saya masih bingung terhadap orang-orang yang pada bilang in fundamental we trust tapi ngomongnya ngasih captionnya ke Unilever. Kasih mentionnya ke Unilever. Kalau kita lihat utang dia nih atau di liquidity di paling bawah sendiri ada yang namanya debt equity ratio atau DER. Itu adalah utang sebuah perusahaan. Utang sebuah perusahaannya di Unilever sendiri mencapai 279%. Dan kas dari sebuah perusahaan Unilever sendiri hanya 4%. Dan orang-orang masih mengatakan in fundamental we trust tapi mentionnya ke Unilever. Aneh banget gitu menurut saya. Dimana Unilever punya utang yang sangat besar dengan kas yang sangat kecil. Terus pendapatan dia dari tahun ke tahun semakin turun nih. Kalau kita lihat earning per share-nya kembali 2018, 19, 20, 21 itu semakin turun. Dan mereka mengatakan in fundamental we trust tapi mentionnya ke Unilever ya mereka jelas salah target seperti itu. Hanya karena Unilever ini memiliki nama yang besar, terus memiliki market cap yang besar, apalagi di 1 tahun yang lalu dia mencapai 8.000. Kalau market cap-nya dikalikan, kan sekarang harganya 4.000, kalau ke 8.000 dikali 2. Berarti market cap pada saat di harga 8.000 mencapai 320 triliun. Dengan dengan market cap yang seperti itu terus teman-teman bilang in fundamental we trust, menurutku itu salah besar. Kayak gitu. Padahal Unilever sendiri dia berada di sektor consumer non cycles kayak gitu. Jadi bukan kebutuhan pokok consumer tapi bukan kebutuhan pokok. Jadi seharusnya di bidang saham-saham consumer itu jarang yang memiliki kas yang sangat besar bejibun kayak gitu kan. Kalau kita lihat Kino nih, Kino berapa sih aku belum lihat juga. Kino juga menurutku agak jelek dari segi fundamentalnya. Oh iya, memang rata-rata ini ya ICBP. Iya ICBP sih memang. Iya, kadang kalau seumpama kayak konstruksi deh. Konstruksi memang dia memiliki utang yang cukup banyak, wajar kayak gitu kan. Dia sampai 600% kayak gitu. Makanya jarang yang dikonstruksi itu digunakan untuk investasi. Kita lagi lanjut aja ke Unilever yang tadi pendapatan utang dia sampai 279% dibandingkan dengan cash rasionya. Ya menurutku sangat jauh. Jadi jangan sampai bilang in fundamental we trust ke saham Unilever. Menurutku salah sasaran gitu kan. Terus Bang, kita kalau mau investasi terus kita belajar teknikal buat apaan Bang gitu kan. Banyak orang yang tanya-tanya kayak gitu. Kan kita kan udah tahu fundamental tuh. Terus kita bakal ninggalin saham itu. Udah, kita nggak bakal lihat-lihat lagi sahamnya di mana, terus mau jual pada saat posisi naik lagi, turun lagi gitu kan. Nggak, kita bakal ninggalin terus nanti
tahun-tahun berikutnya kita baru mantau lagi gitu. Ya gini deh teman-teman gampangnya. Kalau kita lihat Unilever nih, dalam 5 tahun nih, 5 years, dia harganya seperti ini. Kira-kira teman-teman bakal beli nggak? Saya tanya dulu, teman-teman bakal beli nggak? Dan kalau kita komparasikan dengan Sido Muncul deh, dengan Sido Muncul, dan di harga 5 tahun, seperti ini. Teman-teman bakal beli yang mana kira-kira? Bakal beli Sido Muncul, yakin. Nggak mungkin teman-teman, wah aku udah tahu fundamental, udah tahu teknikal nih. Terus aku bakal beli saham Sido Muncul, bakal beli saham Unilever daripada Sido Muncul. Kayaknya nggak mungkin deh orang berpikiran seperti itu untuk investasi di 5 tahun kemudian. Pasti dia juga harusnya lihat dari segi teknikal dulu, walaupun hanya teknikal di RTI Bisnis ya teman-teman. Ini bisa di-download juga RTI Bisnis. Buat teman-teman yang mungkin belum download, bisa di-download di Play Store. Kayak gitu. Jadi pasti teman-teman bakal milih Sido Muncul daripada Unilever secara teknikal ya. Walaupun hanya secara teknikal bodoh-bodohan doang lah. Hanya lihat 5 years itu nggak digaris-garis. Dari segi kasat mata gitu deh. Dari segi kasat mata pasti udah kelihatan teman-teman. Ya udah aku bakal beli jelas Unilever lah daripada Sido Muncul tadi kayak gitu kan. Ya nggak salah sih teman-teman beli Sido Muncul, ya memang secara teknikalnya lebih bagus Sido Muncul. Kalau kita komparasikan dengan Sido Muncul juga secara fundamental nih, kuartal on kuartalnya, earning per share-nya, dia dari 2018, 2019, 2021, 2021 dia selalu naik 22, 27, 31, 38. Lalu kalau secara likuidasinya deh, kesehatannya perusahaan, teman-teman nih, dia utangnya hanya 19%, terus cash rasionya 161%, dia lebih sehat. Kalau seumpama Sido Muncul di likuidasi atau dipilotkan, ya Sido Muncul jelas bisa membayar hutang dia menggunakan kas dia kayak gitu. Karena kas dia lebih besar daripada utang dia. Jadi kayak gitu, gampangnya gitu. Tapi Bang, dividennya cuma 3%. Bentar dulu gitu kan. Kalau seumpama temen-temen nih, komparasinya jangan dikomparasikan di 2021 karena di 2021 memang bagi dividennya baru agak kecil. Kita lihat di 2020 dia lebih besar nih. Dia di 2020 dia kan bagi dividennya dua kali nih teman-teman. Disclaimer dulu nih. Dia 2 kali bagi dividen, 2 kali bagi dividen, 2 kali dividen, dan sebenarnya besar-besar di atas 20, bahkan pernah sampai 49. Tapi mungkin entah kenapa di 2021 nih bagi dividennya agak kecil, aku nggak tahu kenapa, karena kemarin juga nggak mengikuti waktu dia RUPS-nya kayak gimana. Tapi intinya kalau teman-teman seperti ini deh teman-teman investasi di harga 2018, kita bulatkan aja ya teman-teman biar gampang ngitungnya. Aku yakin teman-teman juga males buat ngitungnya, agak rumit-rumit juga kan kalau untuk dibayangkan dan nggak pakai gambaran berapa-berapanya gitu. Jadi kita bulatkan aja dulu deh. Seumpama di 2018 kita beli di harga 200. Lalu sekarang beli di harga 800. Sekarang harganya 845. Apakah teman-teman menggunakan komparasi dividen yield yang sekarang untuk menghitung? Kan jelas enggak dong. Teman-teman seumpama beli harganya di 200. Di 200 teman-teman sekarang bagi dividennya 2 kali sekitar 30 rupiah. Berarti kalau secara dividen yield dari pada saat kita beli, berarti kita harusnya udah mendapatkan sekitar 11%. Iya dong. Kan dividen tahun ini sekitar 33, ya kan, dividennya 33 rupiah per lembar saham. Tapi pada saat itu kita beli di harga 200 per lembar saham, berarti kan udah nggak 11%, maaf, udah sekitar 15%. Iya udah sekitar 15%, bener. Kalau 10%-nya kan 20. Kalau seumpama dibuletin aja ke 30 ya ini ya dividennya ya. Dividennya 30 kan ini kan 34 kan, 34, sekian rupiah. Tapi kita buletin aja ke 30. Jangan ke 35, ke 30 aja. Ke 30 dividen yield-nya berarti kita udah dapat 15% kalau kita investasi pada 2018 kayak gitu. Nah,
Kalau seumpama kita lihat di tahun-tahun sebelumnya di 2018 nih, ini lebih besar, lebih dari 15%. Berarti kalau seumpama kita buat di rata-rata paling rendah di harga 15% aja pendapatan dari tahun ke tahun. Kalau kita beli di 2018 berarti udah berapa tahun? 1, 2, 3. Udah 4 kali. 4 kali kita dapat dividen. 4 kali kali 15% berarti udah dapat 60%. Kalau kita invest 100 juta pada pada tahun 2018 di harga 200, berarti kita udah dapat 60 juta dari dividennya aja. Kayak gitu. Ini hitung-hitungan serendah-rendahnya hitung-hitungan ya, bukan jadikan patokan bang, tapi kan nanti ada average up, average down kayak gitu. Yaitu nanti kita sisihkan itu dulu. Kita bahas dengan sesuatu yang simpel-simpel dulu aja. Tapi jangan dijadikan ini sebagai patokan loh teman-teman. Jadi teman-teman, wah enak ya ternyata gini. Ya, enggak kayak gitu selamanya. Teman-teman juga harus memperhitungkan sesuatu kejelekan-kejelekan di depannya. Jadi jangan hanya membayangkan sesuatu yang enak-enaknya aja. Teman-teman juga harus membayangkan kalau seumpama gini gimana, kalau seumpama gini gimana gitu kan. Jadi kayak gitu. Kalau seumpama teman-teman kita lanjutkan yang tadi ya. Kalau seumpama teman-teman beli di harga 200, terus ya udahlah, Bang, di 2021 ini uangku mau aku tarik aja. Seumpama waktu itu teman-teman beli di 200 dengan harga 100 juta. Terus teman-teman mau jual sekarang di harga seumpama 800 gitu aja deh. Teman-teman berarti udah mendapatkan kenaikan berapa kenaikan? Kenaikannya udah 400% atau 4 kali lipat. Kalau teman-teman pada saat itu ngasih uang 100 juta di saham Sido Muncul, berarti teman-teman kalau narik sekarang udah dapat 400 juta dari kenaikan harga saham Sido Muncul. Plus dividen yang teman-teman dapat yaitu 60 juta tadi. Jadi gitu. Kenapa kita harus tahu fundamental dan harus tahu teknikal ya agar kayak gitu. Jangan sampai kita lihat, wah ini cuma 3% nih dividennya kayak gitu kan. Mending si Unilever tadi terus teman-teman masuk Unilever ya. Teman-teman salah besar. Teman-teman harus memperhitungkan. Kalau seumpama teman-teman beli Unilever, teman-teman hanya dapat dividen 4%. Terus kedepannya dia bakal turun sekitar 50% ya teman-teman, jelas rugi bandar kayak gitu kan kalau teman-teman pikir-pikirkan kayak gitu. Nah, itu tadi kayak gitu. Kenapa kita perlu fundamental dan teknikal yang baik. Kayak gitu ya, teman-teman. Dan juga kita harus mikirin juga nih. Ini saham nih enaknya dijadikan invest atau dijadikan swing atau dijadikan scalper atau dijadikan one day trade. Teman-teman harus paham kebiasaan-kebiasaan suatu saham. Jangan jadikan saham gorengan, wah ini saham gorengan nih bisa nih gua investasi di sini gitu, jangan. Kalau memang dia kebiasaan kecenderungannya dia digunakan one day trade sama bandar-bandar lainnya, ya udah teman-teman gunakanlah sebagai one day trade. Kalau kita lihat di grupnya belajar trading nih ya, di grupnya belajar trading contohnya mana ya, ini deh contohnya. Nah ini dia ABA. Pada saat itu ABA harganya 400, bukan pada saat itu, kayaknya lama banget gitu kan. Di bulan Oktober tanggal 27. Pada saat itu harga ABA itu ada di harga 460 dan 462. Jadi kalau kita beli di harga 462, kita HK. Bang, HK apaan lagi? HK tuh jadi hajar kanan. Jadi kita tidak perlu menunggu untuk membeli suatu saham karena kita membeli nggak nawar gitulah bahasa dagangnya. Kalau sama orangnya jualan di 462 ya kita beli di situ. Kita nggak nunggu kayak orang-orang lain nunggu di 460 gitu, nggak. Jadi gampangnya gitu. Kita beli di 462. Jadi pasti kedapatan barang nih, nggak mungkin nggak. Saya yakin nggak dapat. Saya bilang di situ hati-hati kalau jebol. Ya teman-teman harus kalau seumpama teman-teman memang one day trade ya, teman-teman harus disiplin lebih tinggi lagi, lebih disiplin lebih lebih legowo lagi lah harusnya disiplinnya. Teman-teman scalper, teman-teman one day trade, teman-teman itu harus lebih disiplin. Kalau seumpama udah waktunya cut loss.
Kayak contohnya yang Aba kemarin, yang saya rekomendasikan tanggal 27. Kalau seumpama nanti jebol di 460, itu teman-teman jual dulu aja. Nah, alhamdulillahnya Aba ini nggak sampai jebol di bawah 460. Jadi cuma di bawah ke 460, 462. Walaupun pada saat itu 460-nya udah tipis. Jadi yang antri di 460 tinggal beberapa orang doang. Nah, tapi nggak sampai jebol di 460-nya, nggak jebol ke bawahnya. Jadi masih aman. Dan alhamdulillahnya pada saat itu harga Aba naik sampai 494 di sore harinya. Mana nih sore hari nih? Nanti dikira bohongan kan? Nih, ini tadi 460 kan di jam 9 nih. Jam 9 lebih. Ini kan dia jebol ke 460-nya di atas jam setengah 10 kan? Di bawah jam setengah 10. Aku ngerekomendasiinnya tadi di bawah di atas jam setengah 10. Di atas setengah 10 aku baru ngerekomendasiin, dan di 460-nya itu jebol hanya di jam setengah 10 ke bawah. Kayak gitu. Bisa kita lihat di sini nih. Mana tadi di sore hari. Wah, ini dia. Di sore hari. Mana ya tadi ya? Kok hilang? Bukan. Nah, ini dia. Di sore harinya dia udah mulai naik nih. Di sore hari dia udah mulai naik. Aku juga udah wanti-wanti. Nah, nih tektokan udah mulai naik. Nah, ini dia. Aba naik sampai 486. Tapi penutupannya dia ditutup di 496. Aku nggak ngefotoin di jam penutupannya. Bang, kok tahu Bang dia bakalan naik? Nah, ini nanti aku bakal ngasih tahu yang namanya kebiasaan suatu saham. Kebiasaan suatu saham. Atau yang kemarin aja deh, di hari Jumat kemarin. Aku ngasih 2 rekomendasi pada saat sore. Yang pertama SSMS. Nih, dia masih di harga 1105 sampai 1110. Jadi kalau teman-teman beli di 1110, berarti teman-teman HK pasti dapat, nggak nawar, karena teman-teman nggak nawar. Sama satu lagi di harga sama MPPA. MPPA di harga 640 sampai 645. Nah, kalau teman-teman beli di 645, berarti teman-teman HK pasti dapat, karena yang jualan lebih banyak daripada yang cari barang kayak gitu. Yang jualan ada 1732 lot. Nah, kalau teman-teman HK ya berarti teman-teman dapat. Nah, bagusnya lagi nih SSMS. Tadi aku ngasih SSMS sore. Jam berapa nih? Jam 14.01, jam 2 lebih 1. Dan kita lihat nih, SSMS untuk di jam 14.16-nya udah naik. Dan kemarin penutupan juga ditutup di harga 1140. Jadi udah cuan sekitar 3-4% hanya dalam 1 jam kayak gitu. Dan juga ada MPPA. MPPA tadi di harga berapa? 640 sampai 645. Dia ditutup kemarin walaupun turun ke 650, tapi dia sempat naik dulu nih. Sempat naik sampai 665. Kayak gitu. Jadi udah cuan sekitar 3-4% juga. Bang, kok tahu Bang kayak gitu? Ya nanti aku bakal ngasih tahu sih gimana buat one day trade-nya juga. Kayak gitu. Jadi kita lanjutkan dulu yang tentang investasi yang tadi. Buat teman-teman yang mau invest, jangan sampai juga teman-teman kayak gini ya teman-teman. Buat yang mau invest, gimana? Bentar, aku minum bentar, jadi haus. Jadi teman-teman yang mau invest juga, teman-teman harus mengetahui waktu yang tepat untuk teman-teman memasukkan uang teman-teman dalam suatu saham. Selain kita harus mengetahui saham apa yang harus kita beli, teman-teman juga harus menentukan waktu yang tepat. Kapan sih waktu yang tepat buat invest yang tepat tuh? Yang jelas teman-teman jangan membeli pada saat bulan akhir tahun kayak gitu, kayak September, Oktober, November, Desember, jangan buat teman-teman yang mau invest.
Ya jelas di bulan Desember kita tahu ada yang namanya Windows dressing. Kenapa Windows dressing? Berarti harga Windows dressing itu harganya sedang tinggi-tingginya kayak gitu, sedang mahal-mahalnya. Ya kalau kita kayak ingin membeli suatu tanah deh, kayak kita pengen beli suatu tanah, apakah teman-teman mau cari pada saat harga tanah tersebut masih mahal-mahalnya, atau kalau teman tahu kalau tanah itu bakalan turun dulu, teman-teman bakal nunggu turun, teman-teman kira-kira mau beli yang mana? Yang bakal nunggu turun dulu kan? Iya, sama seperti saham. Jadi kalau teman-teman beli di bulan Desember, apalagi beli di bulan Desember belinya konstruksi, wah ya udah jelas salah. Teman-teman jelas salah. Kalau teman-teman nggak punya psikologis yang kuat, udah pasti tuh kalau teman-teman belinya di bulan Desember, saya jamin teman-teman di bulan Mei pasti cut loss. Nggak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak. Atau sebelum Mei udah cut loss. Ya cuman orang-orang yang punya psikologis yang tinggi aja mungkin yang apa namanya masih invest di saham-saham konstruksi gitu kan. Ya yang jelas kalau seumpama beli yang paling tepat menurut saya ya, beli pada bulan pertengahan kayak contohnya bulan Mei. Di dalam saham ada yang mengenal sell on May atau jual di bulan Mei. Biasanya Februari sampai bulan Mei ini adalah bulan-bulan turun-turunnya suatu saham. Nah, biasanya di situ para bandar mungkin banyak akumulasi di saham-saham tertentu. Makanya retail-retail pada jualan, harganya semakin turun, tapi bandar udah mulai nyicil di situ. Bandar udah pada mulai nyicil untuk digunakan sebagai ya mungkin bisa nunggu sampai pertengahan bulan, mungkin di bulan Agustus September atau mungkin di Windows dressing. Kayak gitu. Karena ya untuk bandar-bandar besar menggerakkan suatu roda itu juga membutuhkan dana yang besar juga, nggak kayak kita retail cuma belinya 100 lot, 1000 lot kayak gitu kan. Harganya seumpama sahamnya satu lotnya 400.000, cuma beli 100 lot 40 juta, kita udah ngerasa wah kita beli paling besar nih. Nggak juga. Saham nyicil beli sampai berbilion-bilion gitu juga biasa aja gitu kan. Nah, buat teman-teman mungkin bisa nyicil kalau seumpama beli di bulan Mei. Kayak contohnya kita beli contohnya Hexa aja deh biar gampang. Di bulan Mei atau di bulan April, April, Mei, Juni, Juli. Itu harganya seumpama kita bulatkan aja jadi 3.000 harga Hexa. Harga Hexa di harga 3.000. Terus kenapa harus Hexa, Bang? Nah, ini kita lihat Hexa itu dividen yield untuk tahun ini dia membagikan dividen sebesar 29,56%. Jadi kalau seumpama kita investasi di Hexa 100 juta pada bulan Juli kemarin, pada 1 tahun ini deh kita buat, pada 1 tahun ini, ya teman-teman udah mendapatkan 30 juta kalau kita bulatkan aja, 30 juta di saham ini, kayak gitu. Jadi menurut teman-teman worth it atau enggak? Ini hanya dari segi dividen yield aja. Kenapa teman-teman itu pada suka Hexa buat dividen yield di akhir tahun ya seperti ini. Dan juga kalau kita lihat di sini, kalau seumpama kita belinya di 3.000, harga sekarang di harga 4.050, berarti teman-teman udah dapat 30% dari keuntungan pernaikan harga saham. Jadi udah 30% kita jual, seumpama kita jual 30% keuntungan, berarti udah dapat 30 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita udah dapat keuntungan dari dividen yield sebesar 30% juga. Ya berarti kita dapat 60% dari penjualan Hexa dan juga dari dividen Hexa. Kayak gitu. Makanya mungkin buat teman-teman bisa tuh di bulan Juli, di bulan Mei itu biasanya pada mulai serok-serok buat investasi atau mungkin buat dividen hunter seperti itu. Jadi kayak gitu. Mungkin kesempatan yang paling tepat menurut saya di bulan-bulan tersebut untuk investasi. Jangan teman-teman beli di harga saham pada saat harga saham tinggi-tingginya. Jadi kayak gitu ya buat teman-teman. Nah, kita lanjutkan aja di berikutnya kebiasaan-kebiasaan nih. Nanti aku di sini bakal bahas kayaknya lebih panjang lagi deh. Karena kebiasaan-kebiasaan ini kayak tadi contohnya, kenapa sih Aba bisa langsung naik gitu kan
Padahal abang ngasih taunya di pagi hari dia masih minus, di minus 2%. Tapi tahu-tahu waktu penutupan dia udah plus, udah hijau di harga, udah hijau di sekitar 1,5 atau 2%. Kayak gitu. Kok tahu kayak gitu sih bang? Terus yang kemarin SSMS juga kayak gitu, yang tadi kita bicarakan nih, yang kayak ini. Mana tadi SSMS? Nah ini kok SSMS tahu bang? Tadi belinya di harga 1110, 1105, lagi merah, terus abang beli terus bisa jadi naik. Kok bisa tahu bang dia bakalan naik gitu kan? Ya itu nanti bakal masuk ke kebiasaan di dalam saham nih. Kita bahas sekarang. Yang jelas nih yang pertama, kayak contohnya CPO dulu deh. CPO apaan bang? Itu saham-saham apa namanya? Bahasa Indonesianya aku jadi lupa. Sawit ya, CPO. Saham-saham sawit gitu kan. Dia udah mulai naik nih. Aku udah ngasih tahu di grup sama teman-teman. Udah tahu di teman-teman gubris atau enggak ya, terserah teman-teman. Tapi yang jelas saya udah ngasih tahu buat teman-teman. Kayak contohnya LSIP, terus kayak contohnya SSMS dan AALI juga. AALI aku udah ngerekomendasikan dari harga 8.000 di bulan Agustus. Buat teman-teman yang suka invest ya gitu kan. Dan aku udah bilang nanti bakalan naik tinggi gitu. Ya lumayan, sekarang kalau semama beli di 8.000 udah ke 10.700, udah sekitar berapa berarti? 10%, 20%, udah 30%, udah lumayan banget itu untuk AALI. Yang jelas kok tahu bang gitu. Nah, biasanya nih, kebiasaan pertama yang kita bahas, itu bakal CPO. CPO itu biasanya dia naik di bulan November. Kenapa gitu bang? Biasanya kan bulan November saham-saham pada turun. Nah ini dia. CPO itu kan itu dia komoditi kan. Dan apabila CPO-nya itu harga komoditinya semakin naik, maka harga suatu saham komoditi tersebut juga akan naik. Kayak contohnya Koal kemarin deh yang paling gampang. Koal aku udah ngasih tahu teman-teman nih, udah nge-warning teman-teman dari harga ITMG di harga 13.000. Aku udah ngewanti-wanti banget di video sebelum-sebelumnya di sini. Ntar aku kasih tahu deh video-video sebelumnya di belajar trading. Aku udah ngewanti-wanti jauh-jauh hari buat temen-temen untuk masuk ke sektor koal kayak gitu. Mana ya? Nah ini dia. Di bulan apa ini berarti? 3 bulan yang lalu. Berarti sekitar bulan Agustus. Aku udah ngewanti-wanti buat temen-temen. Koal. Aku selalu bilang di situ tuh. Koal. Mana lagi ya yang koal ya? Nih. Koal masih uptrend. Aku bakal bilang seperti itu terus. Aku ngasih tahu teman-teman kalau koal nih gini sebenarnya teman-teman. Biasanya koal itu naik di akhir tahun. Koal itu biasanya naik di akhir tahun. Kenapa? Karena di Eropa itu di akhir tahun sedang musim dingin ya. Biasanya kalau kita nonton di akhir tahun itu kan pada Natal gitu kan, pada turun salju. Nah, di Eropa pada saat dia musim dingin, dia membutuhkan banyak komoditas yaitu koal mungkin untuk PLN dia, mungkin untuk penghangat dan lain-lain seperti itu. Jadi kebutuhan koal di Eropa itu semakin tinggi, maka harga komoditi dari koal sendiri dia akan semakin naik. Nah ini dia yang perlu teman-teman ketahui. Pada saat pertengahan tahun lalu di bulan Juli, Agustus, harga koal komoditinya udah mulai uptrend. Aku mulai bingung nih, kok harga komoditinya udah mulai uptrend gitu kan. Nah, ada sesuatu yang berbeda berarti di tahun ini. Dan ternyata benar. Aku udah ngewanti-wanti buat teman-teman. Kita cek nih teman-teman, untuk koal dia masih uptrend banget di pertengahan tahun. Padahal biasanya uptrend itu baru di bulan September sampai Desember. Nah, pasti akan ada sesuatu di situ. Pasti akan ada sesuatu. Dan ternyata bener, dia dibawa naik yang sangat signifikan untuk koal. Mana koal? Koal ini dia. Koal pasti ada sesuatu yang sangat wah gitu kan. Dan ternyata bener di 6 bulan deh kita buat. Nah ini dia di bulan Juli sampai di bulan Oktober, September kemarin dia masih melanjutkan uptrend dia yang cukup parah. Uptrend strong uptrend.
Karena ternyata dari negara-negara selain Eropa ternyata juga memiliki kebutuhan yang tinggi untuk koal di tahun tersebut, lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu yang menyebabkan koal di pertengahan tahun itu udah mulai uptrend. Kita contoh beritanya deh, di Cina itu juga udah mengalami krisis koal, di mana pada saat corona pada saat itu juga Cina juga sempat ngedrop PLN-nya selama 1 minggu. PLN yang ngedrop ya berarti yang jelas pertumbuhan ekonominya semakin terhambat dong. Karena perusahaan-perusahaan gimana mau jalan kalau PLN-nya aja nggak hidup, listriknya nggak ada. Terus gimana orang-orang pada udah corona, mati lampu, gabutnya kayak gimana coba teman-teman bisa bayangin. Makanya kita tetap harus bersyukur buat teman-teman orang Indonesia ini aneh. Udah dikasih fasilitas sama pemerintah masih aja ngedumel kayak gitu kan. Pemerintah juga pusing gitu. Walaupun saya bukan, wah ini abangnya pro pemerintah banget nih, pasti orang pemerintahan enggak gitu. Saya cuman pengen bilang sama teman-teman harusnya bersyukur menengok negara-negara yang ada gitu pada saat corona. Ya teman-teman tahu sendirilah bagaimana kesulitan-kesulitan corona. Teman-teman nggak usah perlu buat konspirasi-konspirasi apalah itulah. Teman-teman hanya perlu bersyukur gitu aja. Tapi ya namanya manusia. Manusia tuh paling susah untuk diajak bersyukur. Ya kalau kita lihat contohnya kemarin Cina pada saat corona sedang berat-beratnya, terus listrik padam selama 1 minggu karena kekurangan koal. Terus mau ngapain gitu teman-teman? Aku tanya teman-teman mau ngapain? Kita cuma disuruh bersyukur aja susah banget gitu kan. Ya kalau teman-teman nggak suka sama pemerintahan saat ini ya teman-teman cukup doakan. Teman-teman cukup doakan yang terbaik buat pemerintahan ini. Kalau seumpama teman-teman ngedumel, teman-teman dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau seumpama teman-teman berdoa kepada Allah atau kepada Tuhan-Tuhannya teman-teman, kalau Tuhan-Tuhannya teman-teman ini mengijabah atau bahasa Indonesianya mengabulkan, itu bukannya lebih baik daripada kita hanya mencaci dan mencibir pemerintahan yang ada gitu. Jadi gitu teman-teman. Kayak contohnya yang tadi kita bahas saham koal. Kembali lagi ke saham koal. Ya aku lihat dari pertengahan udah mulai uptrend. Makanya aku bilang koal nih sampai akhir tahun harusnya dia masih uptrend. Walaupun tidak belum sampai akhir tahun dia udah nggak uptrend lagi. Dia udah mulai mengalami penurunan. Tapi setidaknya kalau teman-teman beli di harga 13.000 bareng saya, teman-teman udah mendapatkan. Kalau seumpama baru mau cut loss sekarang nih, trailing stop ya maaf, bukan cut loss. Baru mau trailing stop sekarang, teman-teman udah mendapat keuntungan 70%. Udah mendapatkan 70% teman-teman. Dan kalau teman-teman jual di harga paling tinggi kemarin di 26.000 ya teman-teman udah dapat 100% atau mendapatkan 2 kali keuntungan. Keuntungannya 2 kali lipat. Kalau teman-teman nabungnya 100 juta ya teman-teman dapat 200 juta berarti jualannya. Kayak gitu, sesimpel itu. Tapi ya tergantung lagi teman-teman. Yang jelas psikologis teman-teman enaknya gimana kalau seumpama teman-teman, wah bang, ini kayaknya kelamaan bang buat buat swing kayak gitu kan dari bulan Juli sampai bulan dari bulan Agustus sampai bulan September gitu kelamaan aku nggak sabaran ya itu terserah dari teman-teman. Yang jelas di video-video sebelumnya aku udah ngobrolin hal-hal tersebut kayak gitu. Aku udah ngewanti-wanti buat teman-teman. Tolong dipantau untuk koal. Dimana koal biasanya itu dia naik di akhir tahun, di pertengahan tahun dia udah naik, pasti ada sesuatu nih. Dan ternyata bener, harga komoditas dari koal dia all time high. Kayak gitu. Kembali lagi ke CPO ya teman-teman. CPO ini biasanya yang tadi kita udah bahas koal, jadi teman-teman punya gambaran. CPO ini biasanya dia uptrend di bulan November. Dia naik tingginya di bulan November. Kenapa bulan November? Karena Indonesia biasanya kedatangan La Nina. La Nina apaan lagi bang? Ya teman-teman bisa cari sendirilah. Kalau teman-teman pernah belajar geografi harusnya teman-teman tahu apa itu La Nina. Intinya di mana musim hujan yang besar biasanya itu datang di Indonesia pada akhir tahun gitu kan. Termasuk di bulan November. Nah biasanya komoditasnya itu semakin susah untuk dicari. Dan karena permintaannya banyak, terus semakin susah dicari pada saat musim hujan, itu menyebabkan harga komoditasnya jelas semakin naik. Supply demand, belajar supply demand lagi kita. Harganya semakin naik, terus
Yang jelas kalau harga komoditasnya naik, harga sahamnya biasanya juga mengikuti naik. Karena pendapatan perusahaan pasti juga akan semakin naik dengan penaikan harga komoditasnya. Kayak gitu. Nah, makanya aku kemarin di bulan-bulan September udah mulai ngewanti-wanti. Teman-teman siap-siap bawa bawa CPO, bawa CPO kayak gitu di grup. Ya, semoga teman-teman pada ngeh kayak gitu kan. Dan aku juga di video sebelumnya udah ngebahas tentang CPO juga. Baru minggu lalu kalau nggak salah. Mana ya? Nah, ini nih ya. Di bukan yang ini ya, maaf. Di mana? Oh iya, ternyata 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu aku juga udah ngewanti-wanti buat teman-teman untuk beli CPO. Jadi aku ngobrolin di situ CPO itu ada sesuatu yang wah gitu di bulan November. Makanya kita harus mengantisipasinya. Itu kebiasaan-kebiasaan di dalam suatu saham. CPO itu biasanya naiknya November, terus Koal itu naiknya di bulan akhir tahun gitu. Ya harusnya teman-teman udah mulai ngeh. Dan juga ada saham-saham semen juga biasanya di bulan November juga udah mulai naik. Makanya aku kemarin udah wanti-wanti sama teman-teman juga nih kalau nggak percaya untuk SMGR. Mana nih? Nah ini nih. Nah ini SMGR aku udah wanti-wanti teman-teman minggu lalu ya. Di hari Ahad kemarin aku udah bilang nih teman-teman ada range buy nih di harga 8.525 sampai 8.775. Tapi kemarin aku terlalu tinggi ngasih harga range buy-nya. Bukan berarti nggak untung, bentar. Jangan buru-buru. Aku ngasih tahu itu, tapi aku langsung ngasih disclaimer sama teman-teman. Mana ya? Adminnya bakal beli kalau dia nutup gap. Nah ini dia. Aku nggak lihat ternyata di situ ada gap ya teman-teman. Mohon maaf gitu kan. Ada gap di mana bentar. Apa tadi perusahaannya SMGR. Nah ini dia ada gap di sini teman-teman. Ada gap kecil banget nih di sini sampai di sini. Kecil banget kan? Di 375 sampai 400. 8.375 sampai 8.400. Cuman satu tick. Nggak lihat. Nah aku bilang kemarin di sini waktu hari Senin ya. Kan aku ngasihnya itu hari Ahad. Aku ngasih tahu teman-teman hari Senin. Karena dikonfirmasi sama teman-teman yang lain juga ternyata ada gap di situ. Aku bilang aku bakal nyicil beli kalau dia udah nutup gap kayak gitu. Dan ternyata di hari Rabunya beneran dia nutup gap. Hari Rabu ya. 26 ya hari Rabu. Hari Selasa maaf. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Iya hari Selasa. Di hari Selasa dia nutup gap. Nah dan juga aku udah ngasih tahu juga di sini. Dia cut loss-nya di berapa? Cut loss-nya di bawah 8.300. Jadi kalau teman-teman masih beli seumpama di harga 8.500 atau 8.600, ya dia belum cut loss gitu harusnya. Dan sekarang dia udah cuan harusnya. Karena kalau kita lihat dia udah jebol di 9.000. Harusnya targetnya ke 9.500 dia masih bisa. Nah, ini dia target hit 9.500 sampai 10.300. Ada yang bilang, "Bang, ini saham masih downtrend. Kok Abang rekomendasiin saham kayak gini sih? Kok bisa sih Abang kayak gini?" Bukan gitu ya, teman-teman. Pada saat retail memikirkan dia baru mau downtrend, aku udah punya ada sinyal dari beberapa bandar bahwasanya dia bakal diangkat lagi. Aku kira tadinya yang bakal ngangkat KZ, ternyata BK. Nah, ini dia. Ada beberapa yang makanya aku udah ngerekomendasiin sama teman-teman. Makanya aku saat ditanya sama teman-teman, "Bang, itu yakin Bang targetnya 9.500 sampai 3.000 gitu kan?" Banyak banget yang tanya di sini tentang sahamnya SMGR karena pada bingung SMGR sedang area downtrend, tapi kenapa Abang admin yang ngerekomendasiin gitu? Bukan berarti saya mau menjerumuskan atau saya udah beli di harga bawah terus pengen jual di harga atas dari
pembelian teman-teman. Enggak, tenang aja teman-teman. Saya beli bareng teman-teman di sini. Saya beli bareng teman-teman. Jadi jangan khawatir saya udah beli di harga 8.000 apa 7.400, enggak. Saya mainnya enggak seperti itu teman-teman. Wah ini adminnya baik ya, saya nggak baik juga. Jangan beranggapan saya sebaik itu, tapi saya tidak seburuk itu teman-teman. Saya tidak seburuk itu. Nah ini dia, kembali lagi ya. Saya ngerekomendasiin juga karena kemarin saya sempat ada sinyal dari beberapa bandar yang dia bahkan baru udah masuk di bawah, udah masuk di 8.000, tapi dia ngerekomendasiin ke saya untuk masuk ke area SMGR. Dan saya lihat dari area downtrend dia nih, dia kan downtrend. Lalu saya lihat dia udah mulai breakout. Ya berarti sinyal ini udah mulai bener. Dan saya lihat juga biasanya di bulan-bulan November untuk SMGR dia udah mulai naik kayak gitu. Dan harusnya dia mencapai hit di area 9.500 sampai 10.300 tadi. Dia bisa sampai ke sana. Jadi kayak gitu. Bukan berarti saya ingin menjerumuskan teman-teman, enggak. Saya sama teman-teman pengen cuan bareng gitu kan. Target kita cuan bareng di grupnya belajar trading kayak gitu. Kita grupnya gratis, kita nggak berbayar, tenang aja. Saya jadi nggak pengen menjerumuskan teman-teman juga. Nggak ada untungnya juga saya menjerumuskan teman-teman. Karena saya paling cuma beli berapa nih. Kalau teman-teman lihat kemarin. Mana nih? Nanti dikira saya cuma beli sedikit, tuh adminnya cuma beli 1 lot. Enggak, tenang aja. Atau wah ini adminnya ini doang nih. Apa namanya, modal ngobrol doang, ngoceh doang, nggak beli tapi dia ngerekomendasiin doang. Enggak, saya kalau seumpama ngerekomendasiin pengennya beli, tapi kadang cuman waktu pas ada barang bagus, uang saya pas udah kepake kayak gitu. Mana ya kemarin ya? Dikira nanti cuman modal liur doang kan, adminnya nggak beli, suruh-suruh beli, tapi adminnya sendiri nggak masuk. Mana nih? Bentar ya. Nah nih, SMGR saya beli. Saya beli berapa lot? 455 lot di sini. Saya beli 455 lot dan saya jualnya juga nyicil karena kemarin yang masuk itu AI di harga sampai 8.700. Saya beli di harga 8.475, 8.400. 8.375 sampai 8.400. Nah, harga segitu. Karena saya bilang karena harus nutup gap. Dan 8.375 udah nutup gap. Udah mulai nyicil. Dan saya beli 455 lot. Ya udah, tinggal saya nyicil aja. Saya waktu itu kan di harga 8.500 udah mulai jual tapi nyicil. 50 lot jualnya. Karena pada saat itu yang masuk ternyata AI. Tidak sesuai ekspektasi saya, yang kira KZ atau BK, ternyata AI dulu yang masuk, BK-nya jualan. Dan ternyata di hari Kamisnya BK baru masuk. Nah ini menjadi sinyal yang bagus. Untung saya jualnya nyicil, nggak jual semuanya. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah kita juga penting tuh berarti kita harus mengetahui bandar dari suatu saham. Kayak contohnya yang tadi kita sebutkan aja deh di ABA. Bang, kok abang tahu sih pada saat ABA harganya 460, 462 ABA bakal naik? Ya yang jelas gini teman-teman, ABA itu bandarnya LG. ABA bandarnya LG. Kalau seumpama LG pada saat itu dia paginya dia net sell, diingat-ingat, paginya dia net sell, tahu-tahu di jam setengah 10 lebih ke atas, dia tahu-tahu net sell-nya jadi kecil, terus langsung masuk ke top net buy, walaupun nggak di nomor 1, dia masuk ke top net buy. Nah ini ada indikasi nih, ini bandarnya mau akumulasi atau mau menaikkan harga saham. Nah aku lihat dulu polanya. Wah ini bandarnya LG ini dia HK, berarti ada indikasi dia mau menaikkan suatu saham. Ya udah aku bilang sama teman-teman, ini ABA nih, tapi risknya besar. Kenapa ya? Karena cuma 1 tick di bawahnya doang cut loss-nya. Jadi gitu. Kalau teman-teman mau ya silahkan masuk gitu. LG masuk, akhirnya dia pada saat itu menaikkan beneran di sore hari. Berarti kita untung sampai
6% pada saat itu. Pagi beli, sore jual. Kayak gitu. Dan kalau teman-teman yang belum jual juga hari ini juga belum rugi juga. Dia sampai ke 105 udah naik 2% lagi, berarti udah untung sekitar 8%, 9%. Jadi kayak gitu teman-teman. LG juga masih masuk. Ya tinggal kita lihat nih ABA besok LG masih masuk atau enggak. Kalau masih masuk bisa jadi ABA dinaikkan sampai ke 520 sampai 550 kayak gitu. Biasanya gitu untuk si ABA. Karena saya udah tektokan ABA nih udah berapa lama? Udah dari bulan Juli kemarin. Makanya di ABA ini paling enak kayak gitu. Tinggal nungguin LG ngapain nih. Kalau LG belinya di kiri, berarti dia akumulasi. Jangan dulu. Kalau nanti harga bidnya udah mulai mengecil, asnya udah mulai mengecil, tapi yang beli ternyata LG, wah itu udah ada indikasi dia baru mau menaikkan harga. Ya udah aku rekomendasikan. Terus Bang, tadi ada satu lagi sahamnya SSMS. Oke, kita bakal bahas SSMS. Kenapa SSMS tadi Abang rekomendasiin di harga 1105 sampai 1110. Terus itu jam 2 Abang rekomendasiin, terus jam 3 dia naik sampai 1140. Kenapa kok Abang bisa tahu? Nah, ini gini. Kalau kita lihat dari CPO, itu bukan bandarmologinya ya. Kalau yang pertama tadi bandarmologinya. Kalau yang kedua ini adalah sektor komoditi dari suatu saham. Nah, biasanya kalau suatu komoditi itu hijau, biasanya harusnya semua hijau. Kayak contohnya kita buat konstruksi deh. Nah, konstruksi satu hijau semua. Walaupun ada yang tipis, ada yang tebal, tapi hijau semua. Terus saham apa lagi ya? Properti. Nah, properti ada yang bolong-bolong, tapi secara keseluruhan dia hijau. Nah, tapi kan dia cuma 2% kan, 2%. Terus minusnya 1%, 2% ya mungkin deket-deket lah. Nah, kalau yang di CPO kemarin, dia nih, SSMS, dia pada saat itu masih merah sendiri. Sedangkan teman-temannya naiknya tinggi-tinggi, 7%, 4% sampai 5% kemarin, terus BWPT 3% sampai 4%, DSNG juga naik, gak ada yang merah gitu tandanya. Di jam 2 ke atas, jam 2 ke atas gak ada yang merah nih, lihat. Di sesi 2 deh, sesi 2 gak ada yang merah, dan naiknya juga tinggi-tinggi. SSMS seperti itu, SSMS dia merah teman-teman. Nah saya bingung, kenapa merah gitu. Dan ternyata kita lihat ada tekanan beli di situ yang cukup banyak. Nah, harusnya kalau teman-teman udah lihat sektornya hijaunya tinggi-tinggi dan dia masih merah sendiri, teman-teman harus tanya kenapa nih. Dan ternyata bener, ada tekanan beli yang cukup banyak kemarin. Langsung aku ngerekomendasiin buat teman-teman yang mau beli dulu nih SSMS. Kayak gitu teman-teman. Jadi gitu buat teman-teman. Ada beberapa yang memang kalau seumpama one day trade, teman-teman harus lihat kebiasaan-kebiasaannya. Contoh lagi deh buat bandarmologinya buat teman-teman. Satu lagi, maaf. Sebelum kita kembali ke bandarmologi, satu lagi tadi ada MAPA MPPA. MPPA aku ngerekomendasiin di harga 640 sampai 645. Kita lihat di jam 2 persis nih, 14. Di jam 14 atasnya kan di 60 sampai 45. Kalau nggak percaya kita lihat dulu ya. Nah ini dia 640 sampai 645 di jam 14.06. 14.06 nih. Nanti dikira wah lu baru ngirim waktu udah harga naik bang. Enggak, aku langsung ngirim nih 400, jam 14.08 aku ngirim di jam 14.06. Dia masih di harga 640 sampai 645. Aku ngerekomendasiin MAPA MPPA karena biasanya semakin turun IHSG semakin harganya semakin naik. Aku mikirnya kayak gitu. Makanya aku bilang gini sama teman-teman untuk yang mau beli MAPA. Kita lihat minggu depan bakal gimana kalau percobaan saya salah. Dia pas IHSG merah dia hijau. Karena kebiasaan MPPA pada saat IHSG turun dalam
dia adalah saham yang naik yang cukup tinggi kayak gitu. Saham-saham MPPA, MLPL biasanya dia seperti itu. Jadi itu termasuk dalam kebiasaan dalam suatu saham. Jadi kebiasaan suatu saham itu bisa digunakan tapi jangan sampai digunakan sebagai patokan baku di dalam kita mencari satu saham. Jadi gitu teman-teman. Ntar aku minum dulu deh. Haus banget. Jadi gitu intinya. Kita juga harus melihat kebiasaan. Kalau di dalam hukum kita kan juga melihat suatu melihat kebiasaan-kebiasaan hakim bagaimana dia memutuskan sebelumnya perkara-perkara sebelumnya. Di dalam saham juga gitu. Di dalam saham kita juga melihat kebiasaan-kebiasaan saham itu geraknya gimana sih? Geraknya apakah karena biasanya bandarnya yang gerakin itu kayak contohnya tadi ABA yang gerakin LG baru naik, atau SSMS yang tadi karena sektornya udah naik terus dia harusnya naik, atau MPPA yang harusnya kalau IHSG merah dia naik kayak gitu. Kita tinggal nemuin feelingnya. So mama kita udah lama sama saham ini, kita setiap hari nge-screen saham ini. Kayak contohnya ABA, saya sering nge-screen ABA. Dia naiknya itu seringnya kenapa? Karena ketarik sama bandarnya LG. Beda sama yang tadi SSMS, dia naiknya kenapa ya? Karena sektor dia sedang naik kayak gitu. Jadi mungkin ditemukan feelingnya buat teman-teman yang pengen ngedapetin saham-saham yang kayak gitu. Untuk one day trade ya. Kalau yang untuk swing sih kita bisa ngelakuin kebiasaan yang tadi kita lihat CPO nanti naiknya di bulan November, terus Kowal di akhir tahun biasanya baru naik, tapi kemarin udah mulai naik di pertengahan tahun. Makanya saya ngerekomendasiin dari pertengahan tahun karena bakal ada something gitu, bakal jadi bagger. Dan ternyata bener, dan semen saya udah ngerekomendasi dari harga 8.500 dan saya beli di harga 8.475 buat teman-teman. Ya silakan buat teman-teman gunakan intuisi teman-teman dalam mencari uang sendiri-sendiri. Mau OTP di berapa terserah. Itu terserah dari teman-teman. Kalau seumpama ITMG kemarin yang udah cuan 100% ya selamat. Intuisi dari teman-teman berarti masih bagus. Atau teman-teman baru mau jual sekarang 70% ya silahkan juga. Itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Kalau kita nunggu dari bulan Agustus. Jadi gitu teman-teman. Di sisi lain juga kalau kita mau belajar bandarmologi, aku udah pernah udah pernah ngasih pelajaran juga di kelas bandarmologi, di kelas technical analisa. Mungkin buat teman-teman yang mau ngelanjutin videonya teknikal bang, belajar teknikal analisa bandarmologi, teman-teman bisa gunakan video ini ya teman-teman. Bisa gunakan video yang mana nih? Aku kok lupa di bulan apa. Sebentar. Mana ya? Karena pada saat itu teman-teman ada yang rekomendasi juga bang, ajarin dong bang, belajar bandarmologi sama belajar teknikal gitu kan, makanya kita buat video ini. Tapi aku kasih mana ya? Kenapa jadi lupa? Bukan. Nah ini mungkin ya. Nah ini dia teman-teman. Di sini. Ini bukan sih, bentar. Oh bukan. Bukan, maaf. Bukan di situ. Nah ini saya di minggu lalu juga CPO udah ngasih tahu bye. Mana ya?
Bentar ya teman-teman ya. Bentar aku pause dulu deh. Nah ini dia teman-teman. Maaf tadi kepotong karena aku cari kelasnya. Nah ini dia. Nanti teman-teman yang mau belajar kelas bandarmologi ada di video sebelumnya di berapa. Aduh jadi hilang lagi. Tadi video kelas bandarmologi teman-teman bisa. Nah ini dia. Di 2 bulan yang lalu dicek aja kelas bandarmologi. Di situ aku udah ngasih tahu teman-teman bagaimana cara kita belajar bandarmologi. Yang jelas kalau teman-teman mau gampang dan simple banget, teman-teman bisa download di Play Store, tinggal cari yang namanya Data Saham Indonesia yang ada di sebelahnya iPod, sebelah kanannya iPod yang warna merah putih itu. Nah, teman-teman tinggal download aja di Play Store, nanti fiturnya juga gampang. Semua kita mau lihat info nih, bandarnya akumulasi nggak nih bandar. Oh kemarin bandarnya distribusi dari 1 hari, 5 hari, 10 hari, 20 hari. Asingnya distribusi juga 1 hari, 5 hari, tapi 10 hari, 20 hari akumulasi. Sesimpel itu buat Data Saham Indonesia. Jadi intinya kayak gitu. Kalau teman-teman mau yang gampang tinggal download itu, tapi kalau yang mau lebih spesifik lagi teman-teman bisa tonton videonya kelas bandarmologi kelas dasar di sini. Gitu ya teman-teman. Jadi gitu dulu aja, mungkin di 1 jam 11 menit atau 1 jam 12 menit di kedepannya ini aku tadi ngobrol banyak salah, banyak sesuatu yang tidak sesuai dengan teman-teman. Itu pasti ada dan saya mohon maaf. Kalau ada salah mungkin bisa di PC aja bang, ini kayaknya tadi salah ini salah ini kayak gitu. Mungkin bisa jadi pembelajaran buat saya, atau nanti mungkin bisa saya upgrade lagi apa yang bisa saya ketahui kayak gitu dari teman-teman. Karena saya juga di posisi masih belajar gitu. Makanya tadi saya kasih grup namanya belajar trading. Dimana saya sendiri posisi masih belajar, bukan orang yang pro, bukan orang yang selalu cuan. Pasti ada cut loss juga. Makanya buat teman-teman juga yang ikut di saham di grup saya dan ada rekomendasi-rekomendasi, saya jelaskan lagi semua ini disclaimer on, dan saya tidak punya paksaan jual dan beli buat teman-teman. Ada suatu ketika saham ini bakalan turun dan ada suatu ketika saham ini bakalan naik nih kan, dan saya yakin itu nggak melulu saya itu cuan, pasti ada cut lossnya juga. Jadi seperti itu. Yang jelas buat teman-teman kalau udah buat analisa, teman-teman yakin aja sama analisa dari teman-teman. Kadang penyakit kita itu kita nggak yakin sama analisa yang kita buat sendiri. Kayak gitu ya teman-teman. Mungkin gitu dulu aja buat video kali ini, udah 1 jam 12 menit. Dan sebelumnya udah 45 menit juga, tapi ternyata audionya nggak nyala. Saya buat ulang, udah 2 jam saya bicara, udah mulai serak juga, udah mulai capek tenggorokan. Mungkin nanti kalau ada video-video apa yang teman-teman kira-kira butuh, teman-teman bisa japri aja ke adminnya, atau teman-teman bisa komen, atau teman-teman bisa masuk ke grupnya belajar trading yang gratis. Karena kita nggak punya grup berbayar juga. Nanti insya Allah linknya akan aku masukkan ke deskripsi gitu. Teman-teman tinggal klik, nanti langsung masuk ke grupnya. Jadi gitu dulu aja buat teman-teman. See you next time. Bye-bye. Happy nice day.